Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, pemirsa BR TV Media dimanapun anda berada, dan pemirsa Sayap Dakwah TV, kemudian pendengar RDS Radio Dakwah Syariah 101,4 FM Solo, dan pemirsa LKC TV dimanapun anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempertahankan, memperkuat, memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan talabul ilmi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita amalkan di pagi hari ini, apa-apa yang kita niatkan dan kita lakukan di pagi hari ini, semoga mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Allahumma amin. Dan kemudian amalan ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama,
Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil kiamat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Ini mendekati hari Natal dan mendekati tahun baru juga. Maka kita sampaikan untuk tetap kekeh pegang prinsip dengan akidah yang kita yakini. Dalam artian ini qadarullah, waktunya pas liburan sekolah. Iya benda. Nah sehingga terkadang anak-anak kita itu perlu dididik dengan, dalam tanda kutip ya, keras. Keras di sini bukan keras pukulan tapi tegas. Bahwasannya ini bukan akidah kita dan ini bukan hari besar kita dan kita dilarang untuk ikut dalam acara yang bukan termasuk hari besar kaum muslimin. Maka An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, menyamai kebiasaan suatu kaum, mengikuti ciri khas suatu kaum, maka oleh Allah akan dihukumi sama dengan kaum tersebut. Nah maka mengikuti orang-orang kafir itu hukumnya 3. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Yang haram itu berkaitan dengan ciri khas mereka, hari besar mereka, akidah mereka. Yang makruh menyerupai gaya hidup mereka yang bertentangan dengan cirinya umat Islam. Dan yang mubah itu menyerupai dalam sesuatu yang hukumnya antara orang Islam dan orang kafir mushtarak. Mushtarak itu apa bu? Podo-podo enggak ini. Seperti pakai jas. Pakai jas itu bukan dibilang menyerupai orang kafir. Karena jas itu pakaian yang lumrah dipakai oleh manusia apapun agamanya. Nah maka apabila berkaitan dengan hari besar, itu para ulama menjelaskan hukumnya apa? Haram. Maka hati-hati jangan sampai kita menggadaikan akidah kita hanya dengan sesuatu seperti ucapan selamat atau kemudian sekedar berbahagia dengan hari besar mereka atau kemudian turut merayakan dengan di rumah kita itu juga ada acara. Ada sesuatu yang merupakan ciri khas mereka, dikasih pohon, dikasih lampu-lampu segala macam, ada lilin, ada kue tar segala macam. Nah maka itu dihindari. Wabil khusus kalau Natalan insya Allah umat Islam sudah mulai faham. Tapi yang kemudian banyak yang masih menggampangkan, apa menggampangkan itu? Menyepelekan itu masalah tahun baru. Masalah apa? Tahun baru. Maka dari zaman ke zaman kita punya gerakan namanya apa? Sepikan malam tahun baru. Sepikan di sini bukan berarti kita tidak mau asik, bukan tidak mau asik. Orang Islam itu memang waktu malam itu waktu yang sakral untuk kita ibadah, untuk kita istirahat, untuk keluarga. Bukan kemudian hanya untuk nunggu pukul 00.00 kemudian yang dilakukan pun tidak jelas. Tiup trompet, pasang mercon. Dan jujur saya dulu juga gitu. Oh iya serius, paling seneng dulu kalau dari Kasembon itu jam 8 malam ada sholat isya gitu. Itu langsung sama kakak-kakak saya naik mobil ke Batu. Zaman itu belum rame. Ke Batunya, ke alun-alunnya. Nah sudah, kalau sekarang Anda berangkat jam 8 sudah ditutup kota Batu ya, sudah ditutup. Zaman itu masih bisa kita masuk, apalagi KTP-nya waktu itu KTP Batu. Jadi tunjukkan jati mulih gitu. Sudah masuk nanti merconnya Anda tahu, sak guling-guling, tahu guling? Segitu merconnya. Dan itu sempat beberapa kali dinyalain, diledakkan dan sempat beberapa kali diambil dirampas oleh
kepolisian. Tapi seru zaman itu. Tapi lama-lama setelah kita ngerti ilmunya, setelah kita belajar, kok mikir hanya untuk sesuatu yang bersifat duniawi, kenapa kita harus gadaikan apa? Akidah kita. Nah, itulah hadirin sekalian dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, ini mendung. Jadi saya tadi keluar rumah malah cepet-cepet karena saya kira ini kalau mendung gini biasanya dikira orang masih pagi. Nah, akhirnya saya khawatir telat. Akhirnya saya berangkat lebih cepat dan ternyata betul banyak yang telat di sini ya. Karena dikira masih, setengah pitu, setengah 6. Karena mendung begini sudah siang dikira masih pagi. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, kami mengingatkan untuk diri kami pribadi dan untuk ibu-ibu sekalian, ini di musim liburan, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Fokus kalau anaknya ada pulang dari pondok, maka fokus sama anak-anak. Kalau kemudian ada keluarga besar di rumah, maka fokus sama mereka. Tidak apa-apa, ngaji ditunda dulu boleh. Karena kan kalau ngaji kan pekan depan ada, bulan depan ada. Tapi kalau liburan kadang-kadang anak kita itu pikirannya kalau liburan apa? Sama ibu, sama bapak, jalan-jalan, makan bareng, dimasakin masakan kesukaan, favorit. Nah maka itu manfaatkan dengan baik karena semua itu ada waktunya masing-masing. Tapi ingat, jangan sampai waktu itu terbuang untuk sesuatu yang haram. Jangan sampai. Ya kalau mau rekreasi silahkan, kalau mau jalan-jalan silahkan, kalau mau olahraga bersama keluarga juga silahkan, mau keluar makan bareng anak dan suami serta istri juga silahkan. Tapi hati-hati, jangan sampai apa yang kita niatkan untuk membahagiakan anak justru menjerumuskan mereka pada perbuatan dosa. Sip. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada dan pemirsa BR TV Media. BR Media TV atau BR TV Media? BR TV, Masya Allah. Subscriber harus 2 juta ini. Dan pemirsa BR TV dimanapun Anda berada, serta pendengar RDS FM Solo dan pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita akan membahas terhalang dari kebaikan. Jadi ini yang paling tidak enak. Kenapa? Karena orang yang terhalang dari kebaikan berarti dia tidak akan mampu melakukan kebaikan itu. Kalau kebaikan itu tidak mampu kita amalkan, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan atau pahala. Dalam surah An-Najm dikatakan, manusia itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang telah dia lakukan. Entah itu baik ataupun buruk. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ khair dulu dong, Anda apal. Masuk TV loh, jangan malu-maluin loh ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa melakukan kebaikan sekecil biji zarrah, sebesar atom itu yang paling kecil, maka dia akan melihat balasannya dari Allah. Apa arti melihat itu? Dia akan merasakan balasannya. Baik dia sadari ataupun tidak. Dan sebaliknya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ syarrayyara. Dan barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan merasakan balasannya entah di dunia ataupun di akhirat. Nah, maka di dalam Islam dijelaskan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Apa yang Anda dapatkan sekarang, kehidupan Anda saat ini, kesempatan Anda bisa duduk di majelis taklim saat ini, dan pengaruh majelis taklim yang Anda duduk sekarang untuk masa depan Anda, itu tidak akan dirasakan oleh orang lain kecuali Anda sendiri yang merasakan. Maka Anda sekarang Bu, itu hasil Anda kemarin. Anda hari ini, itu hasil Anda beberapa waktu yang lalu. Bukan kemudian karena orang lain yang nabung Anda yang kaya, bisa begitu? Bisa warisan. Iya kan? Misalkan ada orang lain yang nabung, Anda yang kaya, tak semangati nabung semua. Ini ibu-ibu yang nabung, saya yang kan enggak. Maka disitulah artinya wa allaisa lil insani illa,
masa'a. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang telah dia lakukan. Maka itulah hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu balasan karena apa? Karena sebelumnya kita telah berbuat baik. Nah, maka sekarang begini. Hati-hati. Jangan sampai Anda kegeeran. Apa kegeeran itu? Apa? Lah, itu kan kepanjangannya dirasa. Maksudnya terlalu optimis, percaya diri. Wah, aku itu gak mungkin disio-sio mbek Gusti Allah. Saya ini ndak mungkin melarat. Saya ini ndak mungkin masuk neraka. Nah, maka jangan sampai Anda terlalu GR seperti itu dalam keadaan Anda tidak menjalani sebab kebaikan. Maka sekarang lihat, dalam bahasa Arab ada pepatah begini, Bu. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Nggak harus connect belas. Nggak ngerti bahasa Arab. Saya translate ke Inggris ya. Tambah gak ngerti. Jangankan Anda, saya aja gak ngerti. Tarjun najata, Anda mengharapkan keselamatan. Najat itu apa? Keselamatan. Najah, kesuksesan. Walam tasluk masalikaha, tapi Anda tidak mengikuti jalannya. Anda tidak mengikuti rutenya. Maka dibilang apa sama orang Arab tadi dalam pepatahnya, inna safinata la tajri ala yabasin. Lo kok tahu? Googlingnya cepet ini, Masya Allah, luar biasa ini. Inna safinata, karena sesungguhnya Anda harus tahu, kapal itu, perahu itu tidak akan berlayar di atas daratan. Nah, maka artinya orang yang berharap keselamatan, orang yang berharap kesuksesan, tapi tidak menjalani jalan kesuksesan itu, maka itulah orang yang seperti mengharapkan perahu bisa berjalan di daratan. Bisa? Tidak bisa. Nah, itulah kenapa dalam surah Al-Lail, surat apa? Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man, lihat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Ngerti enggak artinya? Oh, enggak ngerti. Oh, bagus. Fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang memberi. Memberi artinya apa? Nomor satu, yang wajib zakat. Kalau memang harta Anda sudah wajib di zakati. Ada yang sunnah, namanya apa? Sedekah, hadiah, hibah, waqaf, apa lagi? Yus macam-macam bentuk pemberian-pemberian selain pemberian yang hukumnya wajib. Fa amma man a'ta, dia memberikan hartanya. Dia memberikan, dan bukan cuma harta kalau diartikan secara luas, yo waktunya, yo ilmunya, yo pengaruhnya, yo kekuatannya, wattaqo. Kemudian dia menjadi orang yang bertakwa. Takwa artinya apa? Wes gampang. Apa yang Allah suruh, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan, selesai. Wa saddaqa bil husna, dan dia mempercayai adanya balasan al-husna, yaitu syurga. Artinya dia memberi, dia bertakwa, dorongannya itu percaya dengan adanya syurga, dalam artian dia melakukan amal baik itu, dia bertakwa itu dengan landasan iman. Apa balasannya? Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka Allah akan mudahkan dia melakukan kebaikan, yang kebaikan itu tafsirnya apa? Mengantarkan dia untuk masuk rutenya surga. Setelah dengar ayat ini, Bu, para sahabat semangat. Karena mereka yakin, oh berarti kalau saya memberi, berarti kalau saya bertakwa, dalam keadaan saya beriman kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalan saya. Dan ini ayat menunjukkan bahwa takdir itu diikhtiar. Ngerti enggak sih? Saya ini latihan ceramah serius loh, Bu. Nah, maka begini, kenapa?
Iya ini saya latihan serius ini, jangan diganggu ya. Maka Anda harus lebih serius dari saya ngerti gitu ya. Sudah, maka para sahabat mengatakan dengan turunnya ayat ini kami ngerti. Kemudahan yang akan kami dapatkan untuk kami berjalan menuju surga itu bukan kemudahan yang tiba-tiba datang. Tapi kemudahan yang perlu diupayakan. Kebaikan yang perlu diikhtiarkan. Ikhtiarnya apa? Memberi, bertakwa, dan beriman. Nah maka dari situ Bu, apa-apa yang telah kita lakukan itu kebaikannya hanya akan kita yang merasakan. Dan sebaliknya keburukan yang kita lakukan pun itu keburukan akan mengenai siapa? Diri kita sendiri. Nah berarti sekarang kita masuk ke materi. Berarti kalau Anda ingin mendapatkan kebaikan, apa yang harus Anda lakukan? Kebaikan yang serupa. Nah tapi masalahnya sekarang ada orang-orang mengharapkan mendapatkan kebaikan di dunia kepingin rumah tangganya baik. Di dunia kepingin anak turunnya solihin dan solihat. Di dunia kepingin sehat walafiat. Di dunia kepingin urusannya oleh Allah dimudahkan. Tapi dia tidak pernah menjalani jalan yang mengantarkan pada kesuksesan. Ini namanya orang ngimpi. Nah sekarang Bu, ada orang-orang yang kepingin menjalani jalan kebaikan tapi oleh Allah dihalangi. Oleh Allah dihalangi. Oh Allah jahat dong. Bukan, karena memang Anda yang tidak pantas melakukan kebaikan. Nah sekarang berarti apa Bu? Terhalang dari kebaikan. Saya tulis di sini ada 5. Nanti kalau saya baik hati tak kasih bonus, tak tambahin. Ya. Siapa orang-orang yang terhalang dari kebaikan? Hati-hati, hati-hati betul. Dan setiap saya ceramah, saya mesti ngomong. Saya tidak sedang nyeramain orang lain, saya tidak sedang nyeramain orang-orang di majelis taklim yang lain, tapi saya nyeramai diri sendiri di majelis taklim yang sedang ada di hadapan saya. Faham ya? Jadi jangan moro-moro oh berarti koyo iko. Temenan. Cocok ceramai. Langsung link kajiannya di-share sama dia. Mbak rungokno sampean banget. Enggak usah ya. Karena kita ini ceramah, dengerin ceramah, kita menuntut ilmu untuk siapa? Diri sendiri. Dan kalau saya ceramahnya di sini, ya berarti untuk jamaah Masjid Al-A'raf. Enggak usah pakai dibayangkan ke sana, masjid ini, majelis taklim itu, ibu ini, bapak itu, anak ini. Enggak, semuanya untuk diri kita masing-masing. Begini. Yang pertama, siapa orang yang terhalang dari kebaikan itu? Nomor 1, disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang terhalang dari kebaikan, alladzina la yu'minun. Orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman, merekalah orang yang terhalang dari semua kebaikan. Dan repotnya, walaupun mereka berbuat kebaikan. Walaupun mereka berbuat kebaikan. Nah sekarang begini. Orang-orang yang tidak beriman Bu, ini orang yang oleh Allah dihalangi dari kebaikan. Maka hati-hati. Ketika Allah memberikan iman ke dalam hati kita, itu nikmat yang paling wajib disyukuri. Karena artinya apa? Allah ingin kita masuk surga. Kalau Allah ingin mengazab kita Bu, maka Allah tidak kasih iman buat kita. Maka jangan pernah menganggap remeh orang yang iman. Kenapa? Karena orang yang beriman adalah orang yang dipilih oleh Allah karena Allah mencintainya, karena Allah ingin menyelamatkannya, karena Allah ingin memasukkannya ke dalam surga. Maka kalau sudah ada orang beriman, jangan dineraka-nerakakan neraka. Finner, roknya itu sampai getarnya itu Finnar. Enggak. Karena apa? Kalau memang Allah ingin mengazab Bu, kita tidak dikasih iman sama Allah. Kalau memang Allah tidak cinta kepada kita, kita tidak dikasih hidayah sama Allah. Tapi ketika Allah berikan hidayah, artinya apa? Artinya memang Allah cinta kepada kita, Allah ingin menyelamatkan kita, dan Allah ingin kita masuk ke dalam surga. Tak kasih contoh, biar mudah. Orang yang tidak beriman,
apabila mereka melakukan kebaikan, kebaikannya itu oleh Allah dibalas atau tidak? Ayo. Bingung kan? Mosok sih gak dibalas. Tapi kalau dibalas mereka kafir. Coba ayo. Orang yang tidak beriman kalau mereka sedekah. Kayak siapa coba? Tahu Oprah Winfrey enggak? Tahu kan? Itu kan artis yang terkemuka di Amerika sana dan dia artis yang berkulit hitam tapi kemudian punya ketenaran yang luar biasa, uangnya luar biasa. Dia donasikan uangnya itu lebih dari separuh. Lebih dari separuh. Untuk apa? Untuk pembangunan di Afrika. Dia bangun sekolahan, dia bangun rumah sakit, dia bangun rumah singgah. Dia memberikan kacamata gratis untuk anak-anak yang sakit mata. Dia memberikan kaki palsu untuk anak-anak yang kakinya difabel segala macam. Wah, luar biasa. Ini orang semacam dia kan tidak beriman. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Masih hidup atau sudah meninggal? Mudah-mudahan Allah kasih hidayah ya. Nah orang semacam dia ketika dia melakukan kebaikan dibalas tidak sama Allah? Apa? Betul, barakallahu fikum. Allah tidak akan pernah zalim. Berarti orang yang baik Allah balas kebaikan, tapi kebaikannya di mana? Di dunia. Itulah sehingga ketika mereka nanti sampai di akhirat, kemudian mereka minta bayarannya kepada Allah. Ya Allah, mana bayaran untuk saya? Dulu saya sedekah, dulu saya bantu orang sakit, dulu saya bangun sekolahan, dulu saya begini, saya begitu. Allah bilang, bukankah kamu menikah? Nah itu nikmat suami, bayaran yang pertama. Bukankah kamu punya anak? Nah itu bahagia dengan anakmu, itu bayaran yang kedua. Bukankah badanmu sehat? Nah kesehatanmu bayaran yang ketiga. Bukan disebut semua oleh Allah. Sampai kemudian apa? Dia menganggap, oh betul sudah habis waktu di dunia. Itulah kenapa ketika Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab itu menang perang. Dalam keadaan kemenangan ini tidak Allah berikan untuk Nabi Muhammad, tidak Allah berikan untuk Abu Bakar. Tapi diberikan oleh Allah di zamannya siapa? Umar. Itu Umar nangis. Kenapa Umar nangis? Umar takut kebahagiaan yang Allah berikan kepada Umar yang tidak diberikan kepada Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada Abu Bakar. Apa kata Umar? Saya takut bahagia ini ngurangin nikmat saya nanti di akhirat. Karena ketika saya kepingin bareng Nabi Muhammad, ketika saya kepingin bareng dengan Abu Bakar, Allah bilang, oh enggak bisa. Karena mereka dulu hidupnya susah, kamu terlanjur senang. Sampai nangis Umar. Nah, maka untuk orang-orang kafir semacam itu, Allah tidak beri balasan di akhirat, tapi Allah lunasi di mana? Di dunia. Dilunasi di dunia. Nah, itulah kenapa ayatnya mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik, berarti kalau syirik itu beriman apa enggak? Ayat ini menunjukkan kesyirikan yang menunjukkan mereka tidak iman. La in asyrakta, kalau kamu syirik, la yahbatanna amaluk. Allah akan batalkan amalmu. Sama Allah pahalanya dihapus. Kemudian apa? Wala takunanna minal khasirin. Kamu akan jadi orang yang paling rugi. Kenapa rugi? Amalnya bagus, sodakohnya banyak, sosialnya luar biasa, bantu orang lain tidak pernah berhenti, tapi dia tidak mendapatkan ganjarannya di kehidupan yang selamanya, yaitu kehidupan akhirat. Maka Allah bilang kalau kamu syirik, kamu akan dihapus amalmu dan jadi orang yang rugi. Kemudian dalam surat Al-Kahfi, kalau kepingin bayaran dari Allah itu sempurna, Allah bilang apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa kepingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan pahalanya besar, dalam keadaan oleh Allah diridhai. Syarat pertama, falya'mal amalan salihah. Harus melakukan amal yang baik. Amal soleh, harus ibadah, harus berbakti kepada orang tua, harus sosial. Tapi syarat yang kedua apa?
walam yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan tidak boleh syirik. Karena kalau sudah syirik, itu orang tersebut semua kebaikannya akan terhalang darinya. Nah, contoh. Siapa pamannya Nabi Muhammad yang wapi pol tapi wafat dalam keadaan musyrik? Abu Thalib. Kalau dibandingkan Bu, pengorbanannya Abu Thalib dibandingkan kita besar mana? Oh, jelas ya enggak? Abu Thalib itu menghalangi orang-orang kafir untuk menyiksa Nabi Muhammad. Abu Thalib itu yang ngasih jalan untuk Nabi Muhammad mendakwahkan la ilaha illallah. Abu Thalib bahkan yang merawat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih kecil. Bahkan Abu Thalib ini yang menjadi tamengnya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mendapatkan gangguan dari orang kafir. Sampai Nabi Muhammad cinta sama Abu Thalib. Tapi ingat, cintanya Nabi Muhammad kepada Abu Thalib, Bu, bukan cuma cinta karena Abu Thalib itu pamannya. Tapi cintanya karena apa? Karena kebaikan yang dilakukan oleh Abu Thalib bukan kepada Nabi Muhammad secara khusus, tapi kepada dakwahnya Nabi Muhammad. Maka itulah Nabi Muhammad tidak pernah putus mendakwai Abu Thalib. Benar enggak? Terus datengin, didakwai sampai endingnya kapan? Kapan? Menjelang wafatnya siapa? Abu Thalib. Menjelang wafatnya Abu Thalib, Nabi Muhammad datang. Tapi sayangnya apa, Bu? Di sekitarnya Abu Thalib sudah banyak pembesar-pembesar kafir Quraisy. Ada siapa? Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Waktu itu Abu Sufyan juga belum masuk Islam. Ada Abu Sufyan, ada pembesar yang lain namanya Akhnas. Tahu? Pokok pembesar kafir Quraisy. Nabi Muhammad mengatakan begini, wahai pamanku, ucapkan satu saja, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang dengan satu kata itu aku akan membelamu kelak di hadapan Allah. Hampir mau Abu Thalib. Hatinya sudah mulai tergerak. Ternyata apa? Sama teman-temannya kafir tadi dibilang al-ana tarakta alihata abaina. Abu Thalib, mosok di akhir-akhir seperti ini kamu ninggalkan agamanya nenek moyangmu? Kalau memang kamu mau ninggal, yo kemarin-kemarin. Kenapa kok baru sekarang? Eman-eman kata mereka. Akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sampai keadaannya menjelang wafat. Dan sampai wafat Abu Thalib meninggal dalam keadaan apa? Musyrik. Nabi Muhammad sedih apa enggak? Sedih. Jangankan Abu Thalib, ada umatnya yang tidak beriman saja. Nabi Muhammad sedih. Padahal Nabi Muhammad mungkin tidak kenal sama mereka. Apalagi ini paman terdekatnya. Apalagi ini paman yang senantiasa menopang dakwahnya. Maka Nabi Muhammad sedih sampai meneteskan air mata. Ketika Nabi Muhammad keluar dari tempatnya Abu Thalib, oleh Allah diingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak punya hak untuk memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah akan beri hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Subhanallah. Lihat. Sebaik Abu Thalib, oleh Allah tidak diberi hidayah. Tapi kita ini, Bu, ya Allah, yang baiknya Senin Kemis. Mek Senin api, Kemis api. Liyane sembumbuan. Itu sama Allah kita dikasih hidayah. Bersyukur apa enggak? Bersyukur. Nah, maka Abu Thalib dengan semua kebaikannya, tempatnya surga atau neraka? Walaupun azabnya Abu Thalib adalah azab yang paling ringan, tapi seringan-ringannya tetap namanya apa? Neraka. Diletakkan satu bara api, arang gitu, di jempol kakinya, dan dengan itu yang mendidih apanya? Otaknya. Na'udzubillah min dzalik. Itu neraka yang paling ringan.
Nah, maka ketika Allah itu ingin memalingkan seseorang dari kebaikan, Bu, berarti kebaikan apapun yang dia lakukan tidak akan mendatangkan manfaat. Itu ciri yang pertama, Allah jauhkan dia dari keimanan. Nah, sekarang lihat. Orang beriman. Iman tapi paling elek. Bu, seperti siapa? Angkat tangan. Iman tapi paling elek. Tetap masih yo elek. Masih yo. Jangan masih yo, ini masuk TV nasional. Apa bahasa Indonesianya? Meskipun, Masya Allah, ada KPBI depan saya ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Meskipun dia banyak bermaksiat, meskipun dia tidak pernah taat kepada Allah, tapi di dalam hatinya ada iman. Tempatnya terakhir dia bakal masuk mana? Surga. Nah, makanya Bu, hati-hati kalau sudah iman itu terlepas, tidak ada kebaikan. Maka dibilang oleh para ulama, la dzamba ba'dal kufur. Tidak ada dosa setelah kekufuran. Ada orang kafir minum khamr. Oh, enggak boleh, haram. Loh, gak usah ngurusi khamr redise. Kafirnya itu dulu, kamu urus dulu. Kalau dia beriman baru diingatkan. Ada orang kafir enggak nutup aurat. Ih, enggak pernah pakai jilbab loh. Lah ya mesti. Kenapa kamu urusi jilbabnya? Sesuatu yang lebih besar dari jilbabnya enggak kamu urus. Nah, maka ada hadisnya, Bu. Ibu-ibu pernah dengar enggak hadis orang iman terakhir yang keluar dari neraka dan yang paling akhir masuk surga? Pernah dengar hadisnya kan? Siapa itu? Setelah semua syafaat selesai, entek semua syafaat itu, habis. Syafaatnya para nabi sudah, syafaatnya malaikat sudah, syafaatnya teman yang baik sudah, syafaatnya orang yang mati syahid sudah, syafaatnya anak yang soleh sudah. Pokok semua syafaat-syafaat itu selesai, terakhir apa? Allah Ta'ala dalam hadis yang disebutkan tanpa kita menyamakan Allah dengan makhluk, memasukkan tangannya kemudian ngambil. Dan ini sekali Allah ambil, Bu, ngalahkan semua syafaat kalau dijumlahkan. Syafaatnya para nabi, syafaatnya malaikat, syafaatnya orang mati syahid, syafaatnya anak yang soleh, syafaatnya teman-teman yang baik, syafaatnya macam-macam. Itu kalau dijumlah kalah dengan apa yang Allah selamatkan dengan tangannya tadi. Nah, setelah itu, Bu, ada cerita. Orang yang paling terakhir Allah angkat setelah semuanya selesai, Allah ngomong sama malaikatnya begini, malaikat, coba dicek. Masih ada enggak di dalam neraka orang yang di dalam hatinya ada setitik keimanan. Mithqalu dzarratin min iman. Yang dalam hatinya itu ada apa? Satetes iman. Dicek sama malaikat, ketemu satu orang. Tapi bukan jamaahnya Masjid Al-A'raf, bukan. Oh, ini imannya sempurna semua ini imannya kelas malaikat ini. Ya. Nah, sudah. Bukan ngece, doa. Iya, maka Anda yang husnudzon gitu loh ya. Sudah. Maka sama malaikat dicek, ada satu orang. Satu orang tadi, Bu, ndak pernah ibadah, ndak pernah putus maksiat. Ndek neraka sing paling suwe di antara orang beriman. Jadi dia orang beriman yang hukumannya di dalam neraka yang paling lama. Berarti kalau dikeluarkannya paling terakhir, kalau dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan surganya paling terakhir. Ceritanya rodok lucu dalam hadis riwayat yang sahih. Oleh Allah diangkat. Kemudian ditaruh di bibirnya api neraka. Wes, tapi sudah di luar. Lego, wena ire, katanya dia. Mulai terasa angin seger, mulai ndak kena panas, mulai ndak disiksa, lego dia. Terus dia minta sama Allah, ya Allah, di sebelah sana lo ada pohon rindang betul, di bawahnya ada mata air. Wis ya Allah, kalau di sini kelihatan neraka ini, aduh, ndak kuat saya ya Allah. Ini bahasa kita ya. Sudah, Allah bilang, nanti kamu minta lagi. Dia sumpah, demi Allah saya tidak akan minta lagi. Wis pokok deket dengan pohon itu, saya bernaung di bawahnya, saya minum dari
airnya. Ya sudah, jangan minta lagi. Enggak ya Allah, saya enggak akan minta lagi. Dipindah sama Allah. Jeret. Duduk di bawah pohon, kemudian dia minum dari airnya. Semakin bahagia dia. Oh, enak ternyata. Ini orang yang terakhir. Sudah, ketika dia sedang menikmati naungan pohon tadi, ketika dia sedang menikmati air yang dia minum, tiba-tiba Allah tampakkan pintu surga. Ya enggak kuat ya Allah kalau iming-imingnya itu. Waduh, kadung janji. Tapi yang sana kok nampaknya luar biasa. Dipanggil lagi, ya Allah. Wis terakhir ya Allah, terakhir. Enggak minta lagi. Tadi katanya terakhir. Lah ya ini terakhirnya. Ini terakhirnya apa itu? Dekatkan saya ke pintunya ya Allah. Biar saya mencium aromanya. Biar saya mendapatkan dinginnya. Biar saya merasakan nikmat dekat dengan pintu surga. Allah bilang tak kasih. Tapi syaratnya tidak boleh minta setelah itu. Oh demi Allah tidak minta lagi. Wis itu tok terakhir. Betul? Betul. Sudah dekat ke pintu surga. Mulai dia wah. Pintu surga begitu nikmat. Begitu indah. Aromanya, dinginnya, bahagianya, sejuknya, tenangnya luar biasa. Ketika dia sedang menikmati itu Bu, dalam keadaan dia sudah bersumpah, dia tidak akan minta setelah itu kan. Oleh Allah pintu surganya dibuka. Dia lihat. Tadi sudah ngomong tidak akan minta, wis gagal 2 kali. Tapi yang satu ini ditahan kok ya tidak kuat. Dipanggil lagi, ya Allah, apa? 1 ya Allah, terakhir. Loh tadi katanya terakhir. Loh ya sekarang ini terakhirnya. Tadi belum, ini terakhirnya apa? Ya Allah masukin ya Allah, gak usah dikasih apa-apa yang penting masuk. Gak usah dikasih apa-apa yang penting masuk. Allah bilang katanya tadi terakhir. Ya sudah gak kuat ya Allah ini kayak itu. Memang sengaja Allah ingin masukkan dia ke surga. Tapi Allah ingin menunjukkan bagaimana tahapan-tahapannya supaya dia itu merasa ternyata yang Allah beri berikutnya jauh lebih baik. Akhirnya Allah bilang, ya sudah tidak saya minta lagi ya. Iya ya Allah sudah tidak minta lagi. Tak kasih tapi jangan. Ya demi Allah saya tidak minta lagi. Masuk dia ke surga. Dalam keadaan apa? Setelah dia masuk ke surga, dia semakin tidak kuat. Allah bayangkan kefikirannya dia. Yukhayal. Yukhayal itu apa Bu? Dikhayalkan di pikirannya dia. Seakan-akan bidadarinya sudah habis. Istananya sudah ada penghuninya, kebun-kebunnya sudah dimiliki sama orang, makanan-makanannya sudah dimiliki manusia, sehingga dia masuk itu sekali ngupload tok. Ya Allah, memang saya masuk di surga, tapi kalau di surga bidadari habis saya ngapain di surga? Kalau di surga istananya penuh, saya mau ngapain di sini? Kalau di surga taman yang engkau janjikan ternyata sudah ada hak miliknya semua. Sertifikat SHM. Ngerti SHM? Sertifikat hak milik. Terus saya mau metik buahnya siapa ya Allah? Terus Allah bilang, ya sudah. Mau enggak kalau kamu, kata Allah Ta'ala, saya beri seperti raja yang memiliki dunia, dan 10 kali lipatnya. Oh ya tepat katanya dia. Itu jos itu. Akhirnya Allah kasih untuk dia seperti dunia 10 kali lipatnya. Matos punya Anda. Oh itu tas-tas mahal di Matos kari gawe tok wis. Bosen gua. Apalagi ada kursi pijet wis kari longgoh tok ngene Anda. Wis kadek mikir seprapat jam 15.000 ndak usah. Los sampai belum remuk ndak apa-apa. Iya, sudah. Terus makanan-makanannya yang enak. Apa yang enak di Matos apa? Masuk TV. Masuk. Semua makanannya Anda boleh makan sampai perut. Oh, enggak ada perut meledos di surga. Di surga itu ya semuanya tetap body goal semua. Ngerti body goals? Bodinya itu betul-betul kayak yang fitness tiap hari 24 jam itu loh ya. Jadi gak tahu mangan, gak tahu turu, gak tahu sholat, fitness tok 24 jam. Nah sudah, setelah semua itu Allah bilang tak kasih untuk kamu dunia 10 kali lipat dari dunia. Wah seneng. Terus setelah dia dapat itu Bu sama Allah ditawari. Minta apa? Ini kasih. Minta apa? Ini kasih. Sampai permintaannya dia habis. Setelah permintaannya dia habis dalam hadis tadi dikatakan apa?
Allah yang nawari dia. Kamu kepingin ini enggak? Oh betul, itu kepingin saya kasih ya Allah. Terus ditawari lagi, kepingin ini enggak? Oh betul, saya enggak kepikiran. Yo itu yang saya inginkan. Ditawari sampai dia bilang apa? Ya Allah, sudah ya Allah, terlalu banyak. Dan itulah yang Allah kasih untuk orang yang beriman, yang imannya paling tipis. Yang tidak pernah ibadah, yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Itu orang yang terakhir keluar dari neraka dan orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Pemberiannya seperti itu. Bayangin ibu-ibu Al-A'raf. Bu, ya wis gak karuan. Insya Allah Anda ini orang-orang yang pantas masuk surga. Yang termasuk pertama-tama nanti ya. Tapi insya Allah di belakang saya. Nanti insya Allah di belakang itu. Begitu. Baik. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada dan jamaah Masjid Al-A'raf yang dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama. Berarti orang yang dihalangi dari kebaikan siapa Bu? Orang yang tidak beriman. Karena setelah Allah berikan hidayah iman kepada Anda, jaminan mutu. Insya Allah pasti masuk surga. Sementara orang yang tidak beriman, sebaik apapun amal mereka, oleh Allah pasti ditolak. Contohnya siapa? Abu Talib. Walaupun dia berjuang luar biasa, ketika Allah tidak berikan iman, maka Allah tetap meletakkan Abu Talib di mana? Di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ibu-ibu jangan lupa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta supaya iman yang Allah beri ini oleh Allah tidak dicabut sampai kita meninggal dunia membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Nomor 2, siapa orang yang terhalang dari kebaikan? Alladzi la yata'allamul ilma. Orang yang tidak mau berilmu. Atau yang Anda tulis. Jangan tulis gitu, tulis. Orang yang dijauhkan dari ilmu. Orang yang dijauhkan dari ilmu. Karena apa Bu? Kebaikan ilmu itu yang akan menggiring manusia untuk mendapatkan kebaikan berikutnya. Jadi ilmu itu kan akan menularkan berbuat baik. Sekarang contoh begini. Orang kalau tidak berilmu itu ciri orang yang oleh Allah dijauhkan dari kebaikan. Berarti kalau orang berilmu, berarti orang itu oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya. Betul apa enggak? Hadisnya jelas kan? Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah jadikan dia apa? Fahamkan kepadanya ilmu agama. Contoh begini. Ini kan minuman. Kalau orang tidak ngerti ilmu Bu, ketika dia minum, yo sekedar hilang hausnya. Betul apa enggak? Tapi kalau orang ngerti ilmu, dari apa yang dia minum, dia akan mendulang apa? Mendulang apa? Kebaikan, pahala, manfaat yang sangat luar biasa. Pertama dia ngerti. Sebelum dia minum, dia meyakini minuman ini nikmat dari siapa? Maka dia bersyukur, Alhamdulillah ya Allah ada minuman yang Engkau berikan kepadaku. Syukurnya dia atas minuman, pahala atau tidak? Kalau dia punya ilmu. Sebelum minum sudah dapat pahala. Kemudian dia tahu, oh minum itu sunnahnya pakai tangan kanan. Dapat pahala enggak? Dapat, karena punya apa? Ilmu. Kemudian dia tahu, oh cara minum itu dengan duduk. Maka sebelum dia minum, dia duduk dulu. Kalau orang enggak berilmu, ruwet botol dicekel. Tangan kiri ya, tangan kiri. Berdiri lah, saya suruh ngadek ya. Berdiri lagi. Anda tahu enggak ada orang bisa minum air mineral satu botol yang 600 ml itu enggak pakai napas habis. Kalau kita kan minimal kan di bibir botolnya. Itu enggak. Saya penasaran waktu mondok, saya coba keluar lewat hidung saya. Bruas, astagfirullahaladzim. Kualat ini. Sudah tahu ilmu yang benar enggak mau mengamalkan. Itu kesel apa bahasanya?
Kesedak, iya. Iya, syukron. Masya Allah. Tersedak, ya kan? Oh iya, masuk TV nasional, matur suwun. Tersedak sampai keluar itu dari hidung, bus gitu. Masya Allah itu rasanya bu, kayak kesetrum. Itu mata itu ya Allah, ndak ikut minum, ikut keluar airnya. Padahal ndak ikut minum dia, melok metu banyu. Nah sudah, duduk dulu dia. Duduk dapat pahala ndak? Dapat. Kemudian dia pakai tangan kanan. Dapat pahala? Dapat. Kemudian ditambahi lagi, diawali dengan ucapan Bismillah. Dapat pahala? Dapat. Kemudian cara minumnya lagi. Satu teguk diletakkan lagi. Alhamdulillah. Diangkat lagi Bismillah. Dapat pahala enggak? Setelah semuanya selesai dia terima kasih sama Allah. Alhamdulillah ya Allah bisa Coba dari satu yang dia minum saja dia dapat pahala yang sangat. Berarti orang yang terhalang dari kebaikan yaitu orang yang Allah hindarkan dia dari ilmu. Coba. Anda bu punya suami kereng. Ya enggak usah curhat tapi saya tahu. Kereng betul. Kereng. Keras hati. Cuek. Enggak penyayang. Sudah gitu, enggak ganteng lagi. Wis aduh ya Allah. Ini paket komplit luar biasa. Sudah, lek sik ganteng kadang-kadang sik iso dimpet ya. Oh, Mas yo jahat tapi lumayan lek dijak nang manten sik pantes. Nah, ini wis astagfirullah. Udah lanjut, fokus yang serius kalau ngaji. Sudah, ibu-ibu yang solihah ini Allah uji lewat suami yang keras kepala. Lewat suami yang bahasa Inggrisnya itu cengkal. Cengkal tahu? Ya sak karepe dhewe itu ya. Pokok dia enggak bisa diatur. Semaunya sendiri. Ibu-ibu yang solihah ini bisa sabar. Saya mau tanya, Anda bisa sabar karena punya apa? Ilmu karena Anda ngerti, oh memang suami seperti ini Allah datangkan sebagai ujian. Maka saya ngerti ilmu tentang keutamaan akhirnya Anda bisa sabar. Insya Allah bisa karena punya apa? Ilmu. Seorang kaya raya. Dia merelakan uangnya untuk disedekahkan karena dia punya apa? Coba enggak punya ilmu bisa enggak? Enggak bisa. Nah itulah artinya ibu-ibu sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu itu sumber kebaikan setelah iman. Setelah apa? Iman. Beriman, kemudian beramal soleh. Amal soleh diawali dengan apa? Ilmu. Maka Imam Bukhari mengatakan ilmu sebelum berbicara dan beramal. Nah sekarang hadisnya kita baca. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan, orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Dengerin Bu. Yang menginginkan kebaikan untuk orang itu siapa? Allah. Sementara kalau yang kepingin itu Allah pasti terwujud atau tidak? Pasti. Karena Allah Ta'ala yang paling berkuasa, yang maha kuasa. Dan Allah memiliki yang namanya kun fayakun. Ketika Allah katakan kun. Jadi apa enggak? Jadi. Nah berarti ketika keinginan itu adalah keinginannya Allah. Maka pasti terwujud. Enggak apa-apa biar saya enggak ngantuk. Pasti apa? Terwujud. Tapi keinginan itu ketika keinginannya manusia ada dua kemungkinan, betul enggak? Misalkan saya pengen banget punya istri 4, pengen banget. Pasti terwujud apa enggak? Saya nanti cek rekamannya ya, saya kan awali misalkan. Saya punya cita-cita saya pengen punya istri 4, pasti terwujud apa enggak? Belum tentu. Kenapa? Karena keinginannya manusia. Ternyata istri saya juga punya keinginan suami saya tidak nikah lagi. Saya doa, ya Allah istri 4. Istri saya bilang, ya Allah jangan 4. Maka kuat-kuatan apa? Kuat-kuatan doa. Tapi nampaknya kalau Ustadz doanya lebih. Nah misalkan contoh. Nah pasti terwujud apa tidak? Ibu-ibu pengen dapat mantu presiden. Atau pengen dapat mantu anaknya presiden. Entek. Habis.
pengen dapat mantu anaknya presiden. Misalkan nanti presiden berikutnya ya, Anies Baswedan misalkan gitu kan. Masih ada satu anaknya laki-laki kan. Oh, dua. Anda kok lebih tahu ya. Sudah, Anda pengen mudah-mudahan anak perempuan saya yang cantik jelita ini, yang hidungnya mancung, yang bibirnya tipis, yang pipinya lesung, yang alisnya panjang sampai ke belakang. Anda kepingin ini mudah-mudahan jadi istrinya anaknya presiden. Pasti terwujud atau ada kemungkinan tidak terwujud? Ada kemungkinan tidak terwujud. Berarti keinginan manusia ada dua kemungkinan, tapi kalau keinginannya Allah pasti terwujud. Sementara keinginan kebaikan untuk orang yang berilmu itu keinginannya siapa? Berarti pasti terwujud apa tidak? Pasti terwujud. Maka disabdakan oleh Nabi Muhammad, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin." Berarti ketika Anda menginginkan keinginannya Allah itu terwujud, kebaikan yang Anda rasakan itu akan betul-betul nyata terwujud. Berarti Anda harus memantaskan diri. Keinginannya Allah kebaikan untuk Anda itu dengan cara Anda berilmu. Berarti mantasno awak. Bagaimana mantasnonya? Saya kepingin keinginannya Allah kebaikan untuk saya itu terwujud. Rumah tangga saya baik, akhlak saya baik, tutur kata saya baik, pekerjaan saya baik, anak turun saya baik. Semua yang saya lakukan baik. Bagaimana? Karena kebaikan itu Allah yang menginginkan apabila saya memiliki ilmu. Berarti mantasno awak, memantaskan diri harus sering-sering duduk di majelis taklim. Ada seorang laki-laki duduk di majelisnya Syekh Utsaimin. Laki-laki duduk. Yang lain nulis, nyatet, serius. Dia tenang, kadang-kadang ngelamun, kadang-kadang dengerin. Terus Syekh Utsaimin tanya, "Ji'ta lima, kamu datang untuk apa?" Dibilang, ya untuk hadir majelis taklim. Terus Syekh Utsaimin tanya, "Kamu enggak nulis?" Dibilang, "Enggak." "Kamu apal yang saya ucapkan?" "Enggak." "Lalu terus kamu kesini ngapain?" "Ya duduk di majelis taklim." Terus Syekh Utsaimin tanya, "Terus niatnya apa?" Karena katanya laki-laki tadi, karena saya mendengar Rasulullah bersabda, "Innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum." Majelis taklim itu adalah suatu tempat yang siapapun kumpul mereka tidak akan rugi. Maka saya dengar hadis itu, maka saya pengen duduk bareng kalian. Apa kata Syekh Utsaimin? "Nuridu an nu'allimahu wa ta'allamna minhu." Kita kepingin ngajarin dia, ternyata kita belajar dari dia. Nah, maka orang itu kalau sudah duduk di lingkungan ilmu, Bu, apapun yang terjadi insya Allah baik. Nah, berarti hati-hati. Orang yang terhalang dari kebaikan yang kedua adalah orang yang oleh Allah dijauhkan dari ilmu. Nah, sekarang begini, ada orang kaya raya tidak ngerti ilmu, uangnya terbuang sia-sia. Ada orang punya jabatan tapi tidak punya ilmu, akhirnya jabatannya kurang manfaat. Ada orang punya kecerdasan tapi kecerdasannya bukan untuk ilmu akhirat, maka nanti dia akan menyesal. Anda tahu kan B.J. Habibie almarhum? Dia ngomong apa? Kalau saya boleh memutar lagi waktu saya, apa kata beliau? Saya akan curahkan kecerdasan saya untuk menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena zaman dulu Allah takdirkan tidak begitu. Nah, maka dalam tanda kutip beliau menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa ilmu saya bukan untuk ilmu akhirat? Sudah, itu yang kedua. Berarti kalau ingin tidak terhindar dari kebaikan harus menjadi orang yang berilmu. Bagaimana caranya? Innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu didapat. Nomor 3. Siapa orang yang Allah halangi mereka dari kebaikan? Nomor 3, alladzi la yuwaffaqu li'amalil khair. Alladzi la yuwaffaqu li'amalil khair. Orang yang Allah tidak
tidak beri taufik untuk melakukan kebaikan. Itu orang yang terhalang dari kebaikan. Loh, kok podo mbek judule? Bedanya apa? Begini, Bu. Nomor 2 tadi apa? Orang yang dijauhkan dari ilmu. Sekarang kalau sudah punya ilmu, saya mau tanya, orang yang berilmu pasti mengamalkan ilmunya atau ada kemungkinan tidak? Ada. Anda ngerti ilmu sabar? Ngerti ilmu sabar? Apakah Anda mesti sabar? Anda ngerti ilmu sholat tahajud itu baik? Tadi malam tahajud semua? Anda ngerti bahwa poligami itu halal? Kenapa tidak? Tak bikin ngerti sekarang, ayo. Buka surat An-Nisa ayat 3 dan 4. Tak bikin ngerti, oh enggak usah dibikin ngerti. Oh bagus, ya ini ciri orang yang terhalang dari kebaikan. Enggak mau dapat ilmu. Wis, wolak-walik keliru Anda. Sudah. Tapi oleh Allah tidak diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmunya. Ada apa enggak? Banyak. Nah, maka orang-orang yang tidak Allah beri taufik untuk mengamalkan kebaikan. Contoh begini. Anda tahu enggak, Bu, orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan pahalanya apa? Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Kan ada hadisnya kan? Ada seorang laki-laki jalan di suatu jalan, fawajada fihi ghusna syaukin. Dia mendapati di jalan itu ada ranting berduri. Iya apa enggak? Ada ranting berduri. Kemudian apa? Dia ambil sama dia, ditaruh di pinggir jalan, kemudian dia mengatakan apa? Supaya orang yang lewat tidak terkena duri ini. Apa yang terjadi dalam hadisnya? Syakarallahu lahu wa ghafara dzambah. Allah terima kasih sama dia dan Allah ampuni dosanya. Kalau Allah terima kasih dan Allah ampuni dosa, tempatnya surga apa neraka? Surga. Itu sekedar menyingkirkan apa? Duri. Misalkan di tengah jalan ada mobil bawa batu, ternyata batunya jatuh. Anda singkirkan apa enggak? Ayo, Anda singkirkan apa enggak? Maka orang yang terhalang dari kebaikan ketika melihat ada peluang surga, ternyata dia tidak tergerak. Padahal dia punya ilmunya. Dia mikirnya apa? Wes aku kesusu cek wong buri kuai. Nanti orang belakangnya mikir yang sama. Saya buru-buru biar nanti orang belakang saya. Orang belakangnya mikir apa? Kalau surga saya sudah punya kapling. Kesian orang belakang saya belum punya kaplingan surga. Biar dia aja yang masuk. Coba. Akhirnya semua orang berpikir yang bukan ada. Banyak sedang proses pembangunan. Qadarullah Anda pas dapat arisan. Kepikiran. Oh, ada pondok dibangun Ustadz? Ada. Tapi wingi cicilan jilbab masih kurang 10. Sudah 3 bulan ndak bayar. Cicilan tas sudah 2 kali ndak bayar. Cicilan. Akhirnya apa? Karena dia kepikiran cicilan. Yang awalnya dia ndak terlalu penting membeli itu. Akhirnya dia terhalang dari kebaikan yang asli. Kebaikan yang hakiki, yaitu mentransfer uangnya ke negeri akhirat. Awalnya apa? Dia keburu nafsu membeli sesuatu yang sebenarnya dia tidak butuhkan. Betul apa enggak? Ibu-ibu, jilbab cukup berapa sih untuk 1 bulan? Kalau 1 dicuci ganti 1-nya 7? Berapa? 3 cukup. Anda punya berapa? Jujur saya mau tanya, 3 cukup? Cukup. Anda punya berapa? 5? Lebih. Ketahuan. Jilbab seragam majelis taklim. Jilbab kalau sekedar keluar rumah untuk beli ikan di luar. Jilbab kalau pas acara manten. Jilbab kalau pas dipakai untuk sudah seragam pengajian sudah. PKK. Nah akhirnya beli.
Anda dengan itu terhalang dari kebaikan yang hakiki apa? Uangnya dipakai untuk sesuatu yang tidak manfaat. Akhirnya Allah hindarkan uang Anda dari kepakai untuk sesuatu yang bermanfaat. Itu ciri orang yang terhalang dari kebaikan. Dia ngerti ilmu. Dia ngerti kebaikan. Dia bisa mengamalkan kebaikan itu. Dia punya potensi untuk melakukan kebaikan itu. Tapi oleh Allah dihindarkan. Akhirnya dia tidak mampu melakukannya. Contoh yang lain begini. Sing paling mudah. Dan Anda akan mengatakan, oh iyo yo. Gitu loh. Pemirsa Madani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini. Dia mampu melakukan kebaikan tapi dia tidak lakukan itu. Anda tuh tidak, para sahabat Nabi itu ketika ngelihat orang kaya, irinya karena apa? Ghibtoh kan? Ghibtoh itu kan iri yang baik gitu. Irinya bukan karena orang kaya di zaman itu bisa beli mobil mewah. Irinya bukan karena orang kaya itu bisa punya rumah mewah. Irinya bukan orang kaya itu bisa pakai baju mewah. Tapi irinya para sahabat, orang kaya itu bisa sedekah, kami tidak bisa sedekah. Nah, berarti Bu, ada orang-orang yang Allah kasih potensi kebaikan. Contohnya begini, ayatnya mengatakan, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Dan gunakan apapun yang Allah berikan kepadamu untuk apa? Mencari kehidupan akhirat. Anda dikasih umurnya buat mencari kehidupan akhirat. Anda dikasih sehat, sehatnya untuk mencari kehidupan akhirat. Anda dikasih waktu luangnya untuk mencari kehidupan akhirat. Anda dikasih uangnya untuk mencari kehidupan. Semuanya pokok potensi yang Allah kasih untuk kehidupan akhirat. Ternyata potensi-potensi itu tidak dia gunakan untuk kehidupan akhirat. Itulah orang yang terhalang dari kebaikan. Duwe tapi gak iso sodakoh. Waktu duwe tapi gak iso lungguh di majelis taklim. Pinter bisa tapi tidak digunakan untuk membaca Al-Quran. Belajar bahasa Mandarin bisa tapi baca Al-Quran tidak mau belajar. Bahasa Mandarin yang terus bahasa Jepang, huruf kanji. Susah enggak itu? Karena itu bukan huruf, tapi satu kata, satu bentuk. Pernah belajar? Angkat tangan yang pernah ya, coba yang pernah. Yang pernah belajar huruf kanji. Enggak pernah. Susah apa enggak? Karena sudah bisa ya. Berapa lama waktu untuk belajarnya? Waktu SMA. Karena sudah bisa ya enggak susah. Bahasa Arab sudah bisa. Ini contoh nyata. Sabar ya, sabar. Contoh nyata. Untuk bahasa Jepang, huruf kanji dia bisa. Tapi untuk mempelajari bahasa Arab, dia terhalang. Nah, misalkan, kira-kira seperti itu. Tapi kalau beliau karena belajarnya di sekolahan, harus dipelajari. Ada orang jauh-jauh dari luar pulau, datang ke Pare hanya untuk belajar apa? Di depan rumah ada pendidikan baca Al-Quran, tidak mau datang. Nah, itu ciri orang yang Allah kasih potensi, tapi oleh Allah potensinya tidak digerakkan untuk kebaikan. Itulah orang yang terhalang dari kebaikan. Yaitu yang ketiga siapa? Orang yang tidak Allah beri taufik untuk melakukan kebaikan. Padahal kebaikannya sudah ada di depan mata. Yang keempat, biar tidak terlalu panjang karena waktunya sudah mau habis. Yang keempat, siapa? Ini kejadian buat kita semua. Orang yang kena musibah tapi tidak mampu sabar. Orang yang kena musibah tapi apa? Tidak mampu sabar. Kenapa orang yang kena musibah tapi tidak mampu sabar adalah orang yang terhalang dari kebaikan? Karena musibah itu salah satu pintu untuk masuk surga. Betul apa enggak? Betul. Nah, sekarang begini. Orang yang kena musibah tapi dia tidak mampu sabar. Ibu-ibu tahu perempuan yang di zaman Nabi Muhammad, dia kemudian sakit ayan, kemudian datang sama Nabi Muhammad minta didoakan supaya sakitnya sembuh. Nabi Muhammad menawarkan apa untuknya?
Kamu tak doain sembuh, bisa kata Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu mau sabar, kamu dengan sabarmu akan Allah ganti dengan surga. Perempuan tadi milih mana? Milih mana? Jujur. Kalau ibu-ibu pilih yang mana? Itu loh Bu. Berarti memang sabar itu berat apa ringan? Berat. Padahal ketika ada ujian datang, ujian itu Bu, kesempatan besar untuk kita bisa masuk surga. Ujian lewat siapa? Ya macam-macam. Ada ujiannya orang tua, ada enggak? Ada orang tuanya nampaknya ya Allah. Kan orang itu kalau sudah tua seperti kembali kecil. Minta ini, minta itu, minta dibawakan ini, minta dibawa ke situ, minta dilakukan ini. Kok gak berhenti? Itu ujian. Kalau Anda sabar dengan itu Anda masuk surga. Ada orang diuji lewat pasangan hidupnya. Entah suami atau istri. Ada? Istrinya misalkan. Istrinya ini ya Allah susah diatur. Sampai ada para ulama itu muridnya bilang apa? Guruku, aku ngeliat istrimu sudah pantas dicerai. Kenapa kamu tidak ceraikan dia? Apa kata gurunya tadi? Karena Allah datangkan dia untuk saya meraih surga. Coba. Kalau istri saya selain dia, saya tidak punya peluang buat sabar. Justru dengan adanya dia, yang menguras emosi saya, kalau saya bisa sabar, saya bakal masuk surga karena dia. Berarti Allah kirimkan dia kepada saya untuk saya dapat tiket. Ada yang lewat suami ada? Nggak ada sih, kalau suami jarang sih ya. Kalau suami itu kayak jarang gitu nguras energi untuk sahabat. Kalau suami itu pengertian, baik, tanggung jawab, penyayang, sopan, setia. Loh kenapa? Hati-hati loh ya. Prasangka itu akan kejadian loh ya. Nanti Anda pulang suami Anda gitu betulan, hati-hati loh. Enggak. Begini Bu. Nah, ada yang diuji lewat siapa? Suaminya. Tapi suaminya betul-betul makan hati. Suaminya betul-betul menguras emosi. Tapi dia fahami. Ini suami saya, kalau saya sabar, dia tiket surga saya. Kenapa begitu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya untuk orang yang sabar, Allah akan berikan untuknya ganjaran tanpa hisab. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari, apa ganjaran tanpa hisab itu? Allah langsung masukkan dia ke dalam surga. Nah berarti Bu, kalau ada ujian datang, ada musibah. Yo jujur memang berat kan? Karena sabar itu kan di awal kejadian musibah tadi. Bukan nunggu 2 jam berikutnya. Bukan nunggu setelah 3 hari. Bukan nunggu setelah, kan ketika pas itulah kalau Anda bisa tahan diri, ridho, ikhlas, pasrah kepada Allah, maka Anda orang sabar. Kalau bisa Bu, surga. Kan berat. Sampai ada seorang perempuan, anaknya wafat di zaman Nabi Muhammad. Kemudian dia nangis di depan kuburan anaknya kan. Kemudian Rasulullah lewat SAW. Rasulullah mengatakan apa? Bu, sabar dan minta pahala sama Allah. Perempuan tadi tidak tahu kalau yang ngomong Nabi Muhammad. Maka perempuan itu bilang apa? Innaka lam tusabbi musibati. Anda ngomong begitu enak. Karena Anda tidak kena seperti yang kena kepada saya. Anda tidak terkena musibah seperti yang musibah itu mengenai. Coba. Rasulullah pergi. Setelah Rasulullah SAW pergi, diingetin sama sahabat. Mbak, tahu tidak tadi yang ngomong siapa? Itu tadi yang ngomong adalah Nabi Muhammad. Perempuan itu kaget, langsung matanya dibersihin, pakaiannya dibersihin, datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Diketuk pintunya, siapa? Saya yang perempuan yang tadi kamu ingetin. Terus Rasulullah keluar, perempuan ini bilang apa? Ya Rasulullah, sekarang saya sabar. Rasulullah bilang apa? Kamu tidak sabar. Berarti kalau masanya lewat Bu, sudah tidak bisa dibilang sabar. Kesempatan kesempatan surganya sudah lewat. Nah makanya latihannya bagaimana? Innamas sabru bittasabbur wal hilmu bittahallum. Latihan.
Maka latihan pertama untuk menggapai anak tangga sabar itu apa? Diam. Itu anak tangga pertama untuk kita belajar sabar. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan, idza ghadhiba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang di antara kalian marah, hendaknya apa? Kenapa? Nanti kalau lisannya dilepas, oh bahaya. Kadang-kadang gak iso ngerem ya, rusak omongan. Nah, maka siapa yang terhalang dari kebaikan? Orang yang kena musibah, tapi dia tidak mampu sabar. Nah, maka contoh yang paling pas yaitu siapa? Ummu Sulaim. Contoh yang paling tahu Ummu Sulaim kan? Ketika anaknya wafat, dia tidak ngomong sama suaminya, dia layani suaminya, dia masakkan suaminya, dia bahagiakan suaminya. Setelah semuanya selesai baru dia ngomong. Padahal maaf ya, yang paling terpukul dengan wafatnya anak siapa? Ya ibu, karena dia yang melahirkan, dia yang menyusui, kan begitu. Maka ketika anak itu hilang, kayak ada sebagian yang hilang dari dia. Betul apa enggak? Tapi Ummu Sulaim bisa sabar. Allah ganti dengan keturunan yang hafiz Al-Quran. Kemudian contoh yang kedua, perempuan yang kena penyakit apa tadi? Ayah. Dia bilang, ya Rasulullah, ya wis, kalau begitu saya milih apa? Saya milih sabar lah. Tapi ya Rasul, tolong didoain, kalau ayan saya kambuh, aurat saya tidak tersingkap. Terakhir yang kelima. Yang kelima, siapa orang yang terhalang dari kebaikan? Itu jamnya telat itu. Jamnya di sini sudah jam 9.54. Siapa orang yang terhalang dari kebaikan? Yang kelima, yang terakhir. Berarti saya tidak baik hati ini. Kalau saya baik hati saya tambahi karena waktunya. Orang yang terhalang dari kebaikan yang terakhir, siapa dia? Adalah mereka yang Allah beri nikmat tapi dia tidak mampu bersyukur. Coba, wis dikai enak gak iso matur suwun. Padahal nikmat itu adalah cara untuk kita meraih syurga. Kenapa? Tidak mampu bersyukur artinya dia sombong dengan nikmatnya, dapat nikmat malah masuk neraka. Dapat nikmat malah tidak bisa berbuat ketaatan kepada Allah. Dapat nikmat tidak bisa membantu orang lain. Dapat nikmat malah ujub. Akhirnya nikmat yang dia dapatkan bukan malah menjadikan dia masuk syurga. Itulah ibu-ibu sekalian, apabila seseorang itu mendapatkan nikmat, maka pada hakikatnya dia sedang mendapatkan pintu syurga yang Allah buka. Berarti kalau dia tidak mampu mensyukuri nikmat, dia termasuk orang yang terhalang dari kebaikan. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.